Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel Rosy Kitchen. Kali ini aku mau berbagi tips dan trik membuat kulit dadar gulung. Dadar gulung ini rasanya enak, manis dari isian unti kelapa, dan gurih dari kulitnya. Pokoknya untuk yang penasaran langsung aja simak videonya hingga selesai ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Pertama, aku mau buat isian unti kelapa. Siapkan 200 gram kelapa parut, pilih bagian putihnya saja, 1 batang daun pandan, 125 gram gula merah, 100 ml air, dan sejumput garam. Kemudian panaskan wajan, masukkan 100 ml air, daun pandan, gula merah yang sudah disisir halus. Masak menggunakan api sedang sambil diaduk agar gula merahnya cepat larut. Ini harus dimasak hingga air gulanya mendidih, kemudian masukkan kelapa parut. Oh ya, untuk kelapa parut, lebih baik gunakan yang setengah tua ya, jangan yang terlalu muda agar tidak terlalu lembek jadinya ya. Dan terakhir masukkan sejumput garam. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil dan ini harus sambil terus diaduk agar tidak lengket dan gosong. Pastikan untuk unti kelapa ini harus benar-benar tanak memasaknya. Jika kadar airnya sudah menyusut dan setengah kering, kemudian matikan dan sisihkan. Nah, selanjutnya kita mau buat adonan untuk kulit dadar gulungnya. Siapkan 220 gram tepung terigu, 30 gram tepung tapioka, pasta pandan, 500 ml santan encer, 1 saset vanili bubuk, setengah sendok teh garam, dan di sini aku pakai perasan air santan yang terakhir. Campurkan semua bahan kering jadi satu, tepung terigu, tepung tapioka, garam, vanili bubuk. Untuk vanili di sini aku cuma menggunakan setengah saset saja. Aduk menggunakan balon whisk seperti ini dan masukkan santan secara bertahap. Untuk total air yang aku pakai ini sekitar 600 ml ya. Nah, jika semua bahan sudah tercampur rata, tambahkan pasta pandan secukupnya. Ini aku pakai kira-kira 1 sendok teh. Selanjutnya, adonannya kita saring agar hasilnya lebih halus ya. Kemudian panaskan teflon. Ini aku pakai teflon ukuran 22. Jika teflon sudah benar-benar panas, tuang adonan kira-kira 1 centong sayur. Untuk teflon anti lengket ini aku tidak olesi dengan apapun ya. Masak menggunakan api kecil. Jika pinggiran kulitnya sudah kering dan mengelupas, itu tandanya sudah matang. Nah, lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini hasilnya untuk kulit dadar gulung. Meskipun tanpa telur, terlihat kenyal dan lentur, tidak mudah robek. Nah, selanjutnya bagian menggulung. Masukkan 1 sendok makan isian unti kelapa. Lipat seperti amplop. Ikuti cara seperti di video ya. Untuk satu resep ini menghasilkan 19 dadar gulung.
Ini dia hasilnya untuk resep yang pertama. Untuk teman-teman, silahkan dicoba resep ini. Dijamin rasanya enak, gurih, kenyal, legit. Untuk bahannya, di sini udah aku siapkan 100 gram tepung terigu pro sedang, 2 sendok makan tepung tapioka, 300 ml santan dengan kekentalan sedang, pasta pandan, vanili bubuk, dan garam secukupnya. Selanjutnya, campurkan tepung terigu, tepung tapioka, garam, dan vanili bubuk. Untuk vanili, aku hanya menggunakan sepertiga saset saja. Jangan terlalu banyak karena hasilnya bisa pahit. Kemudian, masukkan santan secara bertahap. Kemudian sambil diaduk, tuang santan secara perlahan. Aduk hingga tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, agar hasilnya lebih halus, aku mau saring adonannya. Terakhir, tambahkan pasta pandan secukupnya. Untuk banyaknya pasta pandan disesuaikan dengan selera saja. Kalau mau hasilnya hijau pekat, boleh ditambahkan dengan pewarna hijau tua. Nah, kurang lebih tekstur adonannya seperti ini. Ini cukup encer ya. Kemudian panaskan teflon. Nah, ini dia tipsnya. Kalau mau kulit dadar gulung berpori halus, untuk teflon diolesi dengan minyak tipis-tipis menggunakan tisu seperti ini. Kemudian tuang adonan 1 centong sayur. Pastikan teflon sudah benar-benar panas agar hasilnya berpori. Nah, satu tips lagi dari aku ketika menuang adonan dadar gulungnya. Untuk teflonnya jangan terlalu panas, karena jika terlalu panas, maka hasilnya akan berpori besar. Dan sebaliknya, jika teflon kurang panas, maka hasilnya tidak akan berpori. Menurut aku, untuk kulit dadar gulung ini wajib banget berpori. Kalau tidak berpori, hasilnya kurang cantik dan juga rasanya kurang enak. Nah, ini masak dengan menggunakan api kecil. Kemudian jika pinggirannya sudah mengelupas dan kering, itu tandanya sudah matang. Nah, setiap mau menuang adonan, olesi teflon menggunakan minyak. Nah, jika kulitnya terlipat seperti ini, usahakan segera dirapikan agar tidak rusak. Lakukan langkah ini hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya. Nah, di sini terlihat perbedaannya. Ini untuk kulit yang teflonnya terlalu panas, hasil porinya agak besar. Dan ini untuk yang panasnya sedang, porinya bagus, kecil, dan konsisten. Dan ini hasilnya lentur, kenyal. Perpaduan antara tepung terigu dan tepung tapiokanya pas. Nah, selanjutnya aku mau menggulung dadar gulungnya. Taruh 1 sendok makan isian unti kelapa. Untuk cara membuat unti kelapa bisa dicek di video aku sebelumnya. Cara menggulungnya sangat mudah.
lipat kedua sisi, kemudian gulung seperti ini. Satu resep ini menghasilkan 10-11 biji dadar gulung. Kalau mau buat lebih banyak, untuk bahannya bisa dikali 2, kali 3, dan seterusnya, disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan. Ini dia hasilnya. Ini benar-benar enak, kenyal, lentur. Resep ini juga cocok ya untuk jualan. Cara buatnya sangat mudah, bahannya ekonomis dan hasilnya enak. Kita cobain dulu ya, bismillah. Untuk pecinta dadar gulung, wajib coba resep ini ya. Sekian videoku kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk bantu dukung channel aku semakin berkembang. Sampai jumpa kembali di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.